Baik, untuk berbicara dengan lebih lanjut lagi mengenai kejayaan dan pencapaian luar biasa Chia Lik Hau dan pasukan badminton, kita bawakan individu yang sangat dekat dengan atlet para itu sendiri, kan? Betul, dan khas kami bawakan di studio Nadi Arena hari ini. Selamat datang kita ucapkan kepada Coach Nova Armada, jurulatih bagi skuad badminton para negara. Selamat datang, Coach. Selamat datang. Okey, baik. Terima kasih. First of all, tahniah pada coach and the team, especially kepada Chia Lik Hau dengan kejayaan yang sangat hebat ini. Ini bukan satu yang mudah untuk dicapai, terutamanya bagi Chia Lik Hau. Kerana sebenarnya bagi peminat sukan, melihat atlet itu mengekalkan prestasinya bukan mudah. Untuk mengekalkan kejayaan itu bukan mudah berbanding untuk mengejar kejayaan yang pertama. Jadi apa komen coach tentang itu? Ya, memang sebelum dia dapat gol yang di Paris yang kedua itu memang sudah kita lalui, ya kan? Dia untuk pertanding di Paris itu kan berat sekali ya. Saya pun juga pressure juga kalau sampai gagal gitu kan. Ya ternyata ya kita sama-sama berusaha dan berdoa, dan Leo pun juga rajin dan dia dengar apa yang saya buat untuk training program apa semua. Ya alhamdulillah lah di Paris lancar, ya kan. Nah selepas Paris pun dia masih bisa mengekalkan dia untuk turnamen yang lain kan. Dia selalu juara dan kita memang selalu diskusi sama dia. Dan dia training pun selalu, meskipun dia nampak begitu ya, tapi yang orang yang tak kenal dia dekat, saya kan sangat rapat sekali sama dia. Untuk training dia sangat disiplin sekali. Sebetulnya itu orang yang tak tahu orang luar. Iya, sangat disiplin yang dan dia tinggi. Ada kemauan. Itu yang pasti. Mungkin sebelum Farian teruskan dengan soalan. Salah satu rahsia Lik Hau, boleh cerita sikit kalau contoh training ditetapkan pukul contoh 7 pagi misalnya, dia datang 6.30 atau macam mana? Kalau saya cakap besok kena sampai pukul 7, dia sebelum pukul 7 mesti datang. Kalau sampai pun ada masalah, dia mesti dikasih tunjuk, ada accident immediately dia akan inform. Saya sudah datang ya, selalu begitu. Dan lepas itu kalau dia tak cukup, dia akan tanya balik saya. Saya masih kurang tak cukup training macam mana. Saya diskus dengan dia seperti kejuaraan dunia ini, sampai hari Ahad pun kita diskus, kita putuskan untuk training. Sebelum pergi ke Bahrain, sampai macam tu. Memang inisiatif dia sendiri untuk kalau dapat lebih ataupun kurang, Coach. Tapi kita nak tahu, kita pasti tahu tekanan makin lama makin tinggi kerana kejayaan demi kejayaan sudah dikecapikan. Bagaimana dia sebagai seorang yang sudah banyak berjaya membawa pulang sebesar ini di pentas antarabangsa nak maintain konsisten itu? Sebenarnya dia sendiri juga pressure juga. Sebenarnya betul, karena kan dia sering discuss dengan saya. Tapi ya kita jangan terlalu dipikir sekali. Kita prepare saja, enjoy saja. Yang penting kita buat preparation yang bagus, ya kan? Kita berdoa mudah-mudahan kita bisa mempertahankan juara. Itu aja sama dia. Itu aja. Okey. Sebenarnya kan Coach Nova ni melihat Chia Lik Hau itu seperti apa? Usianya sudah 38 tahun. Biasanya umur 38 tahun ni prestasi jauh menurun. Tetapi dia masih lagi bisa untuk mencapai kejayaan yang hebat dan juga luar biasa. Gini ya, kalau di Para itu kan saya sudah lihat, udah lama ya ikut loh di Para itu. Semenjak dia ada disahkan badminton masuk ke Paralimpik tuh, saya sudah bersama-sama dengan dia. Habis itu beda dengan Abel. Kalau Abel dia akan muncul player muda baru banyak. Kalau di Para ini saya sudah hafal. Ya mungkin semua coach yang belum pernah megang Para ya. Saya kan coach Abel tapi pegang Para, saya tahu lawannya tuh ini saja. Jadi saya diskus dengan Leo. So kalau kamu bisa konsisten, kamu disiplin, lepas itu kamu masih ada kemauan, so insya Allah masih boleh. Masih boleh konsisten masih boleh. Karena lawannya itu aja. Contoh kelompoknya tak usah. Contoh sebelum pertama kali dia masuk ke Paralimpik badminton, itu hanya Dewa dari Indonesia. Dewa itu. Hanya itu saja lawannya. Yang paling bagus. Yang paling bagus ya. Nah, jadi kita fokus pada itu. Nah, lepas itu MSN bagi peluang waktu itu, ya kan, untuk Leo dan mensupport sekali MSN, ya kan. Nah, Leo bisa dapat di Tokyo. Lepas itu masih MSN support lagi, itu bisa mempertahankan di Paris. Nah, jadi untuk Para ini untuk ada pemain yang baru muda itu sangat jarang sekali. Sangat jarang dan susah. Seperti Malaysia aja, saya mau cari yang baru lagi aja sangat susah. Kita baru ada 2 kemarin, Faris Anwar sama Amin sudah sempat juara Asia kan. Tapi ada perubahan
Dari segi kategori dan sebagainya. sebagainya. Kategori ada perubahan lagi. Dia tak masuk. Dia NA. So tak boleh main lagi para. Padahal sudah planning saya sudah untuk ke Paris nanti untuk tambah medali lagi. Sudah ada pemain yang lain. Sudah baguslah harapannya. Tapi coach untuk melihat dari coach ada bilang support dari MSN dan sebagainya, juga habuan yang diperoleh oleh atlet-atlet para tersebut selain dari Syakam dan juga yang mereka dapat daripada penaja, MPM ada juga memberikan sesuatu untuk mereka? Kalau setahu saya dari awal kan saya sama Leho dekat ya, dia pun pasti cakap sama saya. Hanya MSN dan KBS yang selalu mensupport kita dan penajanya EPEC sama ada sponsor dia juga ada lah salah satu sponsornya. Tapi kalau MPM belum pernah bagi. Tapi yang kemarin itu ada bagi ya, nanti lupa saya. Itu antara salah satu booster ataupun positif yang kita inginkan sebagai seorang atlet kan untuk push lagi tinggi ya. Sepatutnya begitu. Kalau di Indonesia, di Korea kan ya MPM mesti ada kasih motivasi itulah. Tapi Leho nggak lihat itu. Dia nggak lihat mau dibagi MPM nggak. Dia tetap mau juara untuk tanggung jawab dia karena MSN sudah bantu dia. Itu bukan yang dilihat utamanya. Ya, tidak ada. Memang benar ialah memanglah kita mengharapkan ganjaran, tapi Leho meletakkan itu di tempat yang kedua, mungkin dan ketiga. Betul. Kejayaan untuk Malaysia itu yang pertama. Okey. Coach Nova mau melihat Leho ni beraksi sehingga bila? Kalau saya discuss sama dia, kita kan planningnya tahun ini target sama MSN, kita juara dunia sama Asia. Ya, kalau bisa tercapai, so mungkin kita buat plan sampai LA lah, begitu. Untuk dia sampai hat-trick aja. Nah, Paralimpik yang mungkin yang terakhir? Belum tahu kita lagi? Kita sekarang ini fokus ke Asia dulu. Asia, okey. Asia. Dan MSN cakap sampai Asia, selepas Asia kita lihat ataukah masih bisa sampai LA, begitu. Tapi saya lihat kemungkinan masih bisa lah ya kan. Coach mungkin untuk yang terakhir kalinya pesanan ataupun ucapan untuk Charlie Howe dan juga mungkin pemain badminton para yang akan meningkat naik, juga apa yang Coach mahukan dari Charlie Howe sendiri, harapan untuk tahun ini dan seterusnya? Kalau harapan saya sama Leho, mudah-mudahan dia masih betul-betul masih ada hati mau untuk mendapatkan yang ketiga untuk Paralimpik. Dan dia juga mudah-mudahan nggak terganggu trainingnya. Lepas itu dia masih bisa fokus lagi, itu aja. Nah, karena kan saya senang untuk tolong untuk trainingnya. Kalau dia sudah ada komit begitu. Gitu. Dan untuk yang para yang lain, saya lihat sekarang sudah banyak yang muda-muda dari umur 19-20 MSN sudah ambil. Dan kemarin pun di kejuaraan dunia sudah ada yang masuk kuartal final. Ya. Nah, itu satu petanda yang baik untuk atlet para kita kan. Malah ada yang perempuan satu SL3, dia masuk last 16, dia menang sama India yang peringkat 7 yang ikut Paralimpik di Paris. Itu. Kemarin di APG dapat nomor 2. Wow. Jadi mungkin di LA 2028 nanti kita bakal saksikan pemain baru pula meningkat selain Charlie Howe sampai di Brisbane 33 karena umurnya baru 19. Okey. Baik, apa pun tahniah sekali lagi kepada Coach Armada, Pak Armada dan juga barisan pemain-pemain badminton para negara. Terus cipta kejayaan untuk Malaysia. Insya-Allah ya. Dan tahniah sekali lagi. Terima kasih.